Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Ternate yaitu pertama adalah identitas. Identitas kerajaan Gapi yang lebih dikenal sebagai kerajaan Ternate merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam utama di Maluku, bersama dengan Tidore, Bajan, dan Jailolo. Ternate dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di wilayah Nusantara, didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257. Sultan marhum 1465-1486 adalah raja pertama Ternate yang memeluk agama Islam. Pada pertengahan abad ke-15, kerajaan ini secara resmi mengadopsi Islam secara menyeluruh dan mulai menerapkan syariat Islam dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sultan Zainal Abidin mengubah gelar tradisional Kalamo menjadi Sultan, menandai perubahan dalam struktur pimpinan kerajaan di bawah Sultan sebagai penguasa tertinggi. Terdapat jabatan Jogogu yang berperan sebagai Perdana Menteri, serta Falaraha yang bertugas sebagai penasihat kerajaan. Penyebaran agama Islam di Ternate juga didukung oleh peran Sunan Giri dan para ulama dari Gresik. Lokasi kerajaan Ternate. Lokasi kerajaan Ternate terletak di Pulau Ternate, sebelah barat Pulau Halmahera yang kini menjadi kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Kota kerajaan Ternate. Pusat kerajaan Ternate adalah di Pulau Ternate, yang pada awalnya berada di pulau sebuah kampung bernama Sampalu dan berkembang menjadi Gamalama dan pusat pemerintahan. Lokasi ini sekarang menjadi bagian dari kota Ternate di Provinsi Maluku Utara, yang diyakini sebagai pusat peradaban Islam terbesar di Nusantara Timur pada masanya. Sejarah awal pembentukan Kerajaan Ternate atau juga dikenal sebagai Kerajaan Gapi didirikan sekitar tahun 1257 di Pulau Ternate, Maluku Utara. Raja pertamanya adalah Baab Mansur Malamo yang memerintah di tahun 1257 sampai 1277 Masehi. Pada awalnya, kerajaan ini belum bercorak Islam, tetapi kemudian berkembang pesat karena posisinya sebagai produsen utama dari pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh. Islam mulai masuk secara signifikan pada abad ke-14 dan Raja Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Raja Marhum yang memerintah di tahun 1465 sampai 1486. Penggantinya Sultan Zainal Abidin di tahun 1486 sampai 1500 adalah raja pertama yang secara resmi menggunakan gelar sultan dan menjadikan Ternate sebagai kesultanan Islam. Sejarah masa kejayaan Kesultanan Ternate. Masa kejayaan Kesultanan Ternate terjadi pada abad ke-16, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abdullah memerintah pada tahun 1570 sampai 1583. Setelah berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575, Sultan Ba'abdullah memperluas wilayah kekuasaannya membentang dari Maluku, Sulawesi hingga sebagian Papua, menjadikan kekuatan politik dan militer terbesar di Indonesia Timur pada saat itu dengan kekuasaan atas 72 pulau. Pada periode ini, Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting dalam jaringan perdagangan global, menarik minat pedagang dari berbagai bangsa termasuk Arab, Cina, Jawa, kemudian Eropa. Yang selanjutnya adalah sejarah masa kemunduran Kesultanan Ternate. Kemunduran Kesultanan Ternate dimulai setelah wafatnya Sultan Ba'abdullah pada tahun 1583. Beberapa faktor penyebab kemunduran meliputi: 1. Ketiadaan pemimpinan yang cakap sepeninggalan Sultan Ba'abdullah yang mampu mempertahankan stabilitas dan keuangan kerajaan. Yang kedua, konflik internal dan persaingan kekuasaan di antara para bangsawan kerajaan. Yang ketiga, intervensi dan politik adu domba oleh bangsa asing, terutama Belanda dan VOC dan Spanyol. Bangsa Eropa dengan tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah memanfaatkan persaingan antara Ternate dan Tidore untuk melemahkan kedua kesultanan tersebut. Keempat, monopoli perdagangan yang dipaksa oleh VOC yang merugikan Ternate secara ekonomi dan politik. VOC akhirnya berhasil menaklukkan Ternate dan mendominasi Maluku.
menyebabkan kekuasaan politik Ternate semakin memudar hingga akhirnya runtuh pada abad ke-20. Dan selanjutnya saya Ahmad Sabtaji akan membacakan Raja Kerajaan Ternate. Masa Kolano sebelum Islam 1257 sampai 1486. Yang pertama ada Kolano Bab Masur Malamo tahun 1257 sampai 1277. Raja pertama Ternate memulai struktur pemerintahan dasar. Yang kedua ada Kolano Siale 1277 sampai 1298. Yang ketiga Kolano Patulala tahun 1298 sampai 1317. Ia memperkuat perdagangan lokal. Yang keempat ada Kolano Ngara Malomo tahun 1317 sampai 1331. Yang kelima ada masanya Kolano Komalo Pulu tahun 1331 sampai 1343. Ia masa awal keterlibatan Ternate dalam perdagangan rempah dengan perdagangan luar. Yang keenam ada Kolano Momole Gapi Baguna yang ke-1 tahun 1343 sampai 1359. Ia berhubungan dengan Majapahit, catatan Nagara Kretagama. Yang ketujuh ada Kolano Komalo Pulo kedua pada tahun 1359 sampai 1372. Yang ke-8 ada Kolano Gapi Baguna kedua pada tahun 1372 sampai 1390. Lalu yang ke-9 Kolano Ngara Malamo kedua pada tahun 1390 sampai 1402. Yang ke-10 ada Kolano Marhum pada tahun 1465 sampai 1486. Kolano terakhir, dan di masa inilah Islam mulai masuk ke Ternate. Lalu masa Sultan setelah Islam 1486 sampai 1914. Yang ke-11 ada Sultan Zainil Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Sultan pertama Ternate. Ia belajar agama ke Jawa yang ada bertepatan di Giri. Lalu memodernisasi hukum dan pemerintahan berdasarkan syariat. Yang ke-12 Sultan Bayanullah tahun 1500 sampai 1522. Ia memimpin saat Portugis tiba pada tahun 1512. Lalu ia menjalin awal kerja sama dengan Portugis. Lalu yang ke-13 Sultan Abu Lais pada tahun 1522 sampai 1529. Yang ke-14 ada Sultan Khairun Jamil pada tahun 1533 sampai 1570. Ia raja penting yang melawan dominasi Portugis. Ia dibunuh secara licik oleh Portugis yang memicu perang besar. Lalu yang ke-15 ada Sultan Babullah Datusya pada tahun 1570 sampai 1583. Ia memegang puncak kejayaan Ternate. Lalu ia mengusir Portugis sepenuhnya dari Maluku pada tahun 1575. Lalu ia mempunyai wilayah kekuasaan sangat luas dari Mindanao, Filipina hingga Papua. 16 ada Sultan Said Barakti 1583 sampai 1606. 17 Sultan Mudaffar Syah 1 1606 sampai 1627. Memerintah saat Spanyol menduduki Ternate. VOC mulai masuk dan mengambil peran politik. 18 ada Sultan Hamzah 1627 sampai 1648. Awal ketergantungan Ternate terhadap VOC. 19 ada Sultan Mandasyah 1648 sampai 1675. VOC semakin kuat mengatur rempah-rempah. Yang ke-20 ada Sultan Sibori Amsterdam 1675 sampai 1689.
melawan VOC dalam Perang Hiri. Namun Ternate kalah dan semakin terikat dengan VOC. Yang ke-21 ada Sultan Amsrullah Kaichil Tokolo 1689 sampai 1714. Yang ke-22 ada Sultan Zainal Abidin III 1714 sampai 1751. Yang ke-23 ada Sultan Muhammad Yasin 1751 sampai 1754. Yang ke-24 ada Sultan Jafar Siddiq Syah 1754 sampai 1774. Yang ke-25 ada Sultan Ahmad Syah 1774 sampai 1796. Masa ketidakstabilan internal. 26 adalah Sultan Muhammad Ali 1796 sampai 1801. 27 ada Sultan Muhammad Zain 1801 sampai 1807. Yang ke-28 ada Sultan Muhammad Arif Billah 1807 sampai 1821. Yang ke-29 ada Sultan Muhammad Tahrir 1821 sampai 1823. Ke-30 ada Sultan Muhammad Ahmad dari 1823 sampai 1876 dengan pemerintahan panjang tetapi berada dalam tekanan Belanda. Ke-31 ada Sultan Ajan Shah dari 1876 sampai 1900. Ke-32 ada Sultan Haji Muhammad Usman Shah dari 1900 sampai 1914 dengan Sultan terakhir dengan kekuasaan politik penuh. Tahun 1914 Belanda menjadikan kekuasaan administratif Kesultanan Ternate. Kesultanan tetap ada tapi hanya sebagai simbol budaya. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Ternate. Pertama ada Benteng Torco dibangun oleh Portugis pada 1540 lalu diambil alih Ternate. Benteng kecil berbentuk melingkar berada di atas bukit strategis digunakan untuk pertahanan melawan Portugis, Spanyol, dan VOC. Selanjutnya ada Istana Sultan Ternate. Bangunan resmi tempat para sultan memerintah bergaya arsitektur gabungan Melayu, Eropa, dan lokal. Di dalamnya terdapat singgasana, pusaka, ukiran, dan lambang kesultanan. Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Zainal Abidin. Masjid tertua di Maluku, memiliki arsitektur khas atap tumpang dan dinding putih tebal, pusat kegiatan keagamaan sejak masa Islam awal di Ternate. Sekian, terima kasih.